Tuhan, aku mau jadi manusia baru yang tidak gagal. Aku jaga Tuhan. Tuhan Yesus sudah di surga, jangan main-main. Bapa mencari hari ini siapa yang mau hidup sebagai manusia baru yang gak gagal. Orang bilang bukankah manusia tidak sempurna? Betul, tapi Tuhan Yesus bisa. Saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara yang terakhir, yaitu bagaimana kita bisa memiliki kehidupan mencapai kemuliaan Bapa dan Kristus. Kehidupan menuju kemuliaan Bapa dan Kristus. 2 minggu yang lalu sudah saya jelaskan tentang 3 tingkatan, yaitu neraka, surga paling rendah, dan tingkat surga yang paling tinggi. Duduk bersama Bapa dan Tuhan Yesus itu pada tingkat tinggi ya. Jadi tidak masuk level Kristen tingkat bawah. Dan tidak ada seorang pun orang Kristen yang ingin masuk ke surga tingkat bawah. Walaupun itu disediakan bagi orang-orang Kristen yang mungkin duniawi. Itu pun kalau lolos. Ya. Kristen yang tingkat bawah itu tidak terangkat waktu Tuhan Yesus datang. Makanya tingkat bawah ini tantangannya juga berat. Tapi kita akan masuk ke tingkat yang tinggi. Duduk bersama Tuhan Yesus. Amin. Wahyu 3:21, saya ulangi dikit. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Jadi siapa yang duduk, Wahyu 3 ayat 21. Siapa yang duduk, menang. Nah, saya catat yang menang ini siapa? Nah, mari kita belajar. Yang menang pertama, menang atas hal-hal yang membuat kita masuk neraka. Ya, sudah saya jelaskan minggu lalu, hal-hal yang membuat masuk neraka ada 3 hal. 1, kenajisan. Jangan sentuh kenajisan, percabulan, pornografi, seks bebas, perzinahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu kekejian. Kejian, kejahatan, ya itu tidak boleh. 2 hal ini, ya kenajisan, kejahatan, dan ketiga berhala. Ini bahaya, sihir, kelenik, ya, perdukunan. Jangan sekali-sekali sentuh itu. Ya memang risikonya saudara tidak akan diterima oleh keluarga saudara mungkin, karena keluarga saudara, keluarga dukun. Keluarga saudara, keluarga klinik. Mau melakukan ini, tanya dukun, paranormal. Tapi saudara menolak. Ya, saudara dan anak saudara wajib menolak. Kalau keluargamu jangan dilarang, karena itu hak mereka. Seperti saya dari keluarga yang kakak pertama itu menikah dengan bukan orang percaya, sampai hari ini. Tapi kakak ipar saya bilang, saya percaya sama Tuhan Yesus. Cuman saya belum siap untuk ikut Tuhan Yesus. Karena masih bingung bagaimana nanti ini abunya nenek moyang ini. Siapa yang ngerawat. Ya saya enggak maksa. Jadi ketika orang tua saya meninggal, setiap anak punya hak untuk mengeluarkan pendapat. Ya. Dan saya tidak bisa melarang. Nah, mereka mencari hari kubur yang baik. Tanggal berapa? Kemudian harus begini-begini, begitu-begitu, terserah. Karena ini anak orang banyak. Ya, keluarga saya 6 orang. 1 udah meninggal. Tapi kalau saya dan anak saya, keluarga saya, ya keluarga saya pribadi tidak bisa disentuh oleh siapapun. Itu hak saya. Bisa ngerti ya? Tidak bisa. Tidak cari hari-hari baik, tidak cari apapun, tidak pasang apapun. Udah. Nah itu hak kita. Nah saudara harus berani, jangan takut. Saya putus keluarga, putus, gak apa-apa. Tidak perlu diakui dalam keluarga. Buang. Karena kita keluarga Allah. Katakan amin.
Jangan tergantung dari adat istiadat keluarga. Jangan takut saudara. Amin. Ya, kita keluarga Allah kok. Justru melalui itu kita menyelamatkan mereka. Ya. Risikonya kalau tidak ikut adat itu kan dibuang saudara. Marganya dicopot semua. Copot semua marga saya. Tidak ada marga-margaan bagi saya. Marga saya cuma satu, Tuhan Yesus Kristus, titik udah. Amin toh. Yang makan gak minta kamu kok saya, ya toh. Hidup susah ya gak cari kamu kok. Ya toh. Meskipun dibayari lah sekalipun. Ya. Udah gak apa-apa keluar. Mau dihitung utang, ya sak bayar nanti sak isoku bayar, ya toh. Gak perlu, jangan takut. Nah, karena menang, ini harus menang. Dan saudara, kita menang, 3 hal ini harus menang ya, saya sudah jelaskan. Kemudian jangan mendukakan Roh Kudus. Sudah saya jelaskan, mendukakan Roh Kudus kepahitan, dendam, ya, tidak mengampuni dan itu sebagainya. Sudah saya jelaskan. Yang kedua, saudara menang atas pengaruh hawa nafsu duniawi. Dan semua yang menghalangi kita beribadah dan melayani Tuhan. Jadi gini loh saudara, bukan berarti saudara itu hidup di dunia kemudian tidak pergi ke rumah makan, tidak boleh nonton, tidak boleh lihat TV, tidak boleh dengar radio, tidak boleh lihat sepak bola, tidak boleh ke luar negeri. Bukan. Hawa nafsu dunia itu adalah hal-hal yang menghalangi saudara untuk beribadah. Ya, gara-gara kesenangan duniawi, saudara mengorbankan ibadahmu. Ya, itu bukan berarti misalkan Selasa gini waktu yang pengajaran tiba-tiba saudara punya acara khusus ya tertentu, saudara bisa timbang sendiri kok. Tapi itu bukan habit saudara. Saya sudah jelaskan. Kalau kita mengerti habit kita, maka kita tidak merasa berat. Apalagi yang kita lakukan tingkat ini, tingkat duduk bersama Tuhan Yesus. Dan saya sudah jelaskan 2 minggu lalu bahwa Tuhan Yesus berkata, kamu sudah ngitung kan mau ikut aku. Udah mbok hitung kan. Udah mbok perkirakan, mampu kamu. Jangan-jangan gagal loh kamu. Kan begitu. Masuk surga dipikir semudah kata orang, pengajaran doktrin keselamatan yang dibuat manusia. Doktrin keselamatan semua yang buat manusia. Pendeta yang buat. Kalau Alkitab lain, saya ikut Alkitab. Doktrin keselamatan yang dibuat itu pendeta yang buat. Calvin lah, itu kan nama orang Calvin tuh. Armenian itu nama orang semua. Enggak lah, kita ikut Alkitab. Dan Tuhan Yesus berkata, berjuang kok. Enggak bisa, enggak berjuang. Jadi kalau orang bilang masuk surga itu semudah membalikkan tangan, yaitu pengajaran yang sesat. Ini yang iblis masuk dalam gereja, masuk dalam doktrin. Dia bikin masuk surga itu mudah. Gitu. Semudah orang masuk neraka. Padahal Tuhan Yesus bilang, masuklah pintu yang sesat. Jadi berjuang. Nah, bagi orang-orang yang tidak mengerti kebenaran, maka apa yang kita kerjakan, kerajinan ini merupakan satu beban. Tapi kalau saudara sadar bahwa habit saudara ini adalah anak terang, sama seperti yang saya jelaskan, kalau saya itu ikan, ya jelas toh saya hidupnya di air. Tiap hari saya di air. Air itu menyenangkan. Tapi bagi kuda, apalagi babi enggak suka air. Air itu, Jadi orang mesti tahu habitnya, saudara itu siapa. Amin. Kalau saudara anak Allah, ya habitmu ya begini ini. Ya berdoa, pengajaran, tekun dalam ibadah, tekun bahkan tiap hari pun, yaitu habit. Amin. Dan itu merupakan bagian hidup kita. Dan ada satu rahasia Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi saya melayani melalui video call dan saya menyampaikan firman
Yesaya 53. Roh Kudus itu ajarkan saya. Yesaya 53 itu kalau saudara nanti baca di rumah, luar biasa ternyata. Itu bukan sekedar berbicara kesembuhan. Karena oleh bilur Tuhan Yesus kamu disembuhkan. Dikatakan bahwa dia tidak semarak, tidak dipandang orang, bagi kita pun tidak masuk hitungan. Tapi ternyata sakit penyakit kita, penderitaan kita, kesengsaraan kita dipikulnya. Sehingga kita disembuhkan oleh bilurnya dan diselamatkan. Roh Kudus ajarkan saya, ini loh. Penderitaan bagi Tuhan Yesus itu kemuliaan. Tuhan Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Bapa. Jadi kesukaan bagi Tuhan Yesus untuk menderita. Tapi bagi orang lain dia tidak dipandang, dia tidak dihiraukan, tidak masuk hitungan. Saya dulu tahun 98 kan bertobat. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, saya tahun 89, sekitar 90, 89, 90-an. Saya ngelihat saudara kembar saya itu sekolah Alkitab. Hati saya ternyuh, kasihan. Saya sama istri waktu itu, kita menikah kan tahun 90 ya, 90. Tahun 90 saya menikah, ya kemudian kerja. Dan saya melihat saudara kembar saya ini kok aneh ya, baca Alkitab gitu. Terus enggak ada hujan, enggak ada angin, saya dikasih tahu mama, sekolah Alkitab. Waktu itu sama istrinya juga. Padahal dulu kerjanya di Surabaya, di satu perusahaan. Kemudian ditaruh semuanya sekolah Alkitab. Saya melihat itu sakno saudara. Aduh malas banget ya. Terus saya sama istri sore gitu, kadang hari libur saya coba kunjungan. Ngelihat dia di sekolah Alkitab, kemudian dia kontrak di depan sekolah Alkitab kan 5 tahun. Tanda kutip ya, dengan istrinya itu membiaralah. Kasihan. Roh Kudus ajarkan saya, orang dunia ngelihat Tuhan Yesus, kasihan itu orang buang-buang waktu itu. Lihat saudara, saya pun begitu. Saya ngelihat kasihan. Ambil amplop lah, kasih lah. Kasihan tuh saudara. Tapi bagi saudara kembar saya, kemuliaan. Tapi justru saudara dengar, kalau ada orang yang mengambil penderitaan Kristus, bagi dunia itu menderita loh, justru keselamatan terjadi. Saya bertobat, saya yakin oleh karena apa yang dia lakukan juga. Makanya kalau ada di antara keluarga saudara, tahu bahwa mereka belum diselamatkan. Kalau kamu gak sampai dia melihat kamu itu kasihan, Anda gak bisa membawa keselamatan. Ketika saya bertobat tahun 98, hidup saya hanya ada di gereja. Kerja gereja. Ya mungkin Pak Hendra juga lihat saya, kasihan ya ini sekarang kok jadi gini. Gak bisa, saudara harus naruh sesuatu yang membuat orang itu, apa yang saudara lakukan itu sebetulnya gak ada, bagi dunia itu gak ada artinya. Tapi bagi kita sesuatu yang berarti. Ini waktu disingkapkan sama Roh Kudus ke saya tadi pagi, saya ngerti. Makanya Tuhan Yesus menderita. Banyak orang keluarganya masih belum diselamatkan, malah justru dia males. Males ke gereja, males pengajaran, santai aja di rumah. Yang penting Kristen. Bagaimana mungkin kamu bisa membawa jiwa? Apa yang bisa membuat keluargamu itu jatuh hati dalam dirinya itu? Walaupun ngelihat saudara terenyuh. Makanya saya kan sudah ngajak saudara, total aja. Gak usah, bukan sekolah Alkitab, bukan jadi pendeta. Totalitas. Maka terjadi keselamatan. Muncul benih-benih. Katakan amin. Pasti ada banyak keluarga saudara. Hari ini kan dulu
saudara saya, kembar. Kemudian saya total. Ya. Kemudian mertua, mengenal Tuhan, ipar, mulai saudara yang lain. Dan bagi keluarga besar saya bagaimana? Mereka melihat juga hari ini, waduh, itu Fabianus, istri dan anak-anaknya semua sekarang tekun. Bagi mereka sesuatu yang mungkin kasihan ya, gak bisa nikmati dunia ini. Lihatan mereka. Selasa gini pengajaran, sedang yang lain ada di mall. Kasihan ya. Tapi justru ketika mereka merasa kasihan, benih Tuhan masuk. Tunggu waktunya Tuhan, benih itu akan tumbuh. Oleh karena ada orang yang mau menderita bagi Tuhan. Dan mereka mau berkorban, keselamatan terjadi. Katakan amin. Itu rahasianya, Bapak Ibu. Ngerti ya sampean? Kalau sampean males-males, minggu kadang sekali-kali. Terus doamu apa? Selamatkanlah keluargaku. Gembos. Gak bisa. Tidak ada salib. Ya. Tidak ada kemuliaan. Kalau saudara mau lihat kemuliaan, harus ada salib. Harus ada penderitaan. Tidak ada penderitaan, tidak ada kemuliaan. Tidak ada penderitaan, tidak ada keselamatan. Tidak ada. Mimpi kali. Nah kita maunya kan gitu toh. Makanya toh, yang sudah percaya Tuhan Yesus, apalagi yang domba saya, udah tiru saya. Total. Amin. Nanti saudara akan lihat ya, bagaimana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya hari ini, bahkan nanti duduk bersama Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah kembali, ya tepuk tangan. Wah luar biasa ini. Nah saudara perhatikan sekarang. Jadi hawa nafsu itu yang menghalangi saudara untuk beribadah. Itu aja hawa nafsu. Apa yang menghalangi engkau untuk engkau tidak tekun, itu aja. Cek aja. Pagi doa, misalkan dalam sehari itu kamu gak ada doa, gak baca firman. Apa yang menghalangi kamu itu? Nah itu harus menang. Saya pribadi saudara, dari tahun 98 pagi saya selalu ambil doa. Ya, 1 jam. Baca firman. Setelah itu kerja saya. Itu yang saya lakukan. Kemudian pulang kerja, kalau hari pengajaran saya datang. Doa malam saya datang. Gak mandi saya kadang. Gak perlu mandi saya. Bagaimana waktu mandi saya? Gak peduli kok. Sampai bagaimana saya bisa melayani. Itu aja kok sudah saya lakukan. Dan Tuhan lihat kesetiaan, ketekunan. Ditumbuhkannya. Ya, buah-buahnya. Ya, padang gurun muncul jalan. Muncullah sungai. Ya sampai hari ini akhirnya saya bisa melihat. Coba waktu itu saya enggak dinurut Roh Kudus, enggak tekun. Apa hasilnya saya saudara? Ya saya sama seperti Kristen duniawi itu. Yang hanya memburu kekayaan. Dulu saya pikir saya rajin ini, oh mungkin saya dipanggil sebagai rohaniawan. Saya pikir ya yang lain tidak. Hari ini tidak. Semua kita rohaniawan dan rohaniawati. Amin. Kalau dulu kita pikir rohaniawan itu kan pastor, pendeta. Rohaniawati nanti siapa? Ya, ibu pendeta, suster, kan begitu. Tidak. Semua kita rohaniawan dan rohaniawati. Amin. Ya. Bangsa Israel dijajah Mesir, diperbudak. Waktu diperbudak Mesir, ya, perhatikan, makan mereka daging. Makan minum enak. Ya. Tapi kenapa Tuhan mengutus Musa? Karena mereka menjerit, ibadah tidak bisa. Hari ini saya kasih tahu ya Bapak Ibu, nanti minggu saya khotbah tentang mengorbankan anak di bukit pengorbanan penyembahan berhala. Itu sedang terjadi bagi orang Kristen. Dan itu jahat di mata Tuhan. Saya tunjukkan nanti. Hari ini saudara, orang Kristen, maaf ya. Udah kerja terus
Mereka akan duduk bersama Tuhan Yesus. Lihatkan aja. Dipaksa total sama setan. Dirubah konsepnya, kemakmuran. Kamu ikut Tuhan Yesus semakin diberkati, tambah kaya, tambah pabrikmu tambah, semua. Seminggu sekali yang penting ibadah. Yang lain terus kerja. Makan enak, uang banyak. Tapi Tuhan melihat dari surga, siapa yang menjerit? NCC Indonesia yang jerit. Tuhan akan kirim Musa. Dan saya Musanya. Amin. Apa yang dilakukan Musa? Lepaskan tulah. Untuk siapa tulahnya? Untuk Mesir. Duniawi. Yang menahan umatku untuk beribadah. Ya, tak tulai. Nah sekarang Mesir ada enggak Bapak Ibu Saudara? Mesir ada enggak? Ada, Mesir di sana, di Timur Tengah. Enggak, secara rohani Mesir itu yang jajah kan enggak ada nih. Menjajah orang Israel. Kalau sekarang kan Kristen. Siapa Mesir saudara? Ayo coba, siapa Mesirmu sampai Tuhan menulai Mesirmu? Saya kasih tahu, Mesirmu itu hawa nafsu duniamu. Entah pekerjaanmu, entah hobimu, entah hal-hal yang kau utamakan sampai kau gak bisa ibadah. Tuhan utus Musa, tulah 10. Berarti pekerjaan kita bisa hancur Pak, bisa. Kalau Tuhan mau dihancurin, dibersihin. Amin. Gitu loh saudara. Kenapa Tuhan hancurkan pekerjaanmu saudara? Karena Tuhan mau engkau selamat. Teruskan aja kalau saudara terus ya. Makan enak memang. Tapi hidupmu kamu pakai terus untuk duniawi terus ya. Dirubah dengan konsep-konsep kemakmuran. Iblis akan terus pasang kemenyan. Biar pabrikmu tambah rame, omsetmu tambah besar. Lembur, 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 lembur. Tulah akan turun. Tapi tulah tidak turun. Nanti masuk neraka kamu. Saudara, Allah yang kita sembah itu Allah yang sama. Yang tidak rela. Kalau saudara betul-betul umat pilihan loh ya. Benar umat pilihannya. Diobrak-abrik semua yang menghalangi saudara untuk dekat dengan dia. Loh, percaya? Makanya bersyukur loh jadi umat pilihan. Tidak mungkin umat pilihan ditarik dunia Tuhan diam. Nggak akan. Dia pakai 1000 cara untuk membuat saudara bisa berhenti dari kerjaan. Untuk membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan. Walaupun yang kau terima serba sedikit. Tapi yang sedikit dari Tuhan itu memberikan berkat yang luar biasa. Damai sejahtera, kesehatan semuanya, keselamatan anak, cucu, menantu, cicit, keturunan semua. Gitu loh. Makanya saya senang. Domba-domba yang saya gembalakan di Janti ini, waduh. Kalau ada lomba cerdas cermat antar gereja, kira-kira sampean menang. Jawabanmu membuat juri terpelalak semua. Kalau yang lain jawabnya hanya duit, bisnis. Saudara tidak, pengabdian kepada Tuhan. Meskipun melarat saya tetap melayani. Meskipun rugi saya tetap melayani. Meskipun tidak punya rumah saya tetap melayani. Anda tidak tergiur dengan harta. Gitu loh. Konsepnya udah benar. Datang ke Tuhan nyembah total yang maha tinggi. Gak peduli embel-embelnya. Gak diberkati tetap nyembah kok. Apa gak hebat? Ya itu memang yang ditunggu Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Mesir itu akan dihancurkan. Makanya saya mengajak setiap saudara, pakailah pekerjaan saudara untuk melayani Tuhan. Dibela pekerjaanmu sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan lihat pekerjaanmu menghalangi engkau, kalau betul saudara itu umat pilihan, dihancur no pekerjaanmu, ditutup oleh Tuhan. Sekali lagi itu bukan berarti saudara harus nginep gereja, bukan. Saudara tahu mana yang terbaik bagi dirimu seperti Maria, memilih yang terbaik bagi dirimu. Karena jelas iblis hari ini, lihat saudara, banyak lihat di YouTube, kematian. Ya toh, Korea 150 lebih
meninggal. Nah, kemarin ada bintang Korea, ya kemarin yang foto itu loh. Kan di tempatnya Handi dan Yuli itu kan buka kopi yang model Korea. Itu ditaruh Lijan, apa namanya? Apa? Iku loh, kemarin yang foto itu loh mati. Bukan Lijian atau siapa, itu bintangnya Korea. Jadi bintang iklan kopi, bintang iklan kopi terkenal Korea. Meninggal, padahal kemarin kita ini kan foto bareng itu di sebelahnya. Saya bilang, itu ditaruh, memang dia bintang iklan kopi, meninggal. Lihat toh saudara, iblis itu ngejar terus. Terus sudah mati ngapain? Pakai kalung salib masuk surga, mati. Terus sehari-hari yang dilakukan apa? Ngopi tok, setiap hari ngopi, bintang iklan kopi. Terus mati mau mana? Kemana? Di blender itu. Ayo ngopi terus. Hati-hati loh saudara, saya cuma pesen ya, karena saya tidak mau melihat. Maaf ya, orang-orang malam itu ada di neraka. Itu nanti saya akan kelihatan. Dan saya tidak mau kalau pemusik kita ada di sana juga. Karena mereka hidupnya malam terus, habis pelayanan lari ke kafe. Baca Alkitab nggak pernah, doa pagi nggak pernah, semua nggak pernah. Hati-hati sampean, ketok aku di neraka. Ojo sampai loh ya. Tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Karena Tuhan melihat hati. Yang bahaya lagi apa saudara? Banyak orang Kristen itu enggak ngerti. Dia korbankan dirinya. Ya, hanya buru uang. Kalau sakit gimana? Siapa yang susah? Dibodohi sama setan. Orang yang kerja malam saya pesen ya. Lebih baik kamu harus ukur tubuhmu. Daripada duitmu yang malam kerja ngafe sampai jam 12 malam kamu main musik. Itu akan jadi TBC, akan jadi liver, akan jadi sakit penyakit, kapok sampean. Jangan buru duit. Orang kerja malam itu fisiknya digerogoti. Yang susah anak istrimu. Kamu belum waktunya mati, kamu mati. Katakan amin. Pinter gitu loh. Wis gak popo makan sego sama kecap cukup. Nasi sama kecap. Gak mati kok. Jangan dibodohi gara-gara duit. Katakan amin. Gak sugih, gak takut. Takut nih. Taruhan sama saya. Gak kira kamu sugih. Pikirnya saudara bisa ngejar kekayaan dengan mudah. Mau jadi apa? Mau jadi konglomerat. Mau kerja sampai mati ya saudara, gak akan jadi. Itu udah ditentukan. Udah tulangnya ada. Jika bukan Tuhan yang membangun, tidak sia-sia. Kita kan dibodohi sampai setan. Bodoh kok apa? Goblok, pikir setan. Bagus kamu ya. Apa Tuhan diam saja? Kalau saudara benar anak Tuhan, disentil sampean. Pasti disentil. Cerdas. Engkau baru di ICU. Panggilkan Pak Febi. Saya janji mau melayani. Kan selalu gitu toh. Loh, enggak ada yang panggilkan Pural. Saya janji mau ke diskotik. Narkoba terus. Ada yang gitu? Enggak ada. Semua kembali ke dada Tuhan yang Maha Esa. Semua itu sadar waktu ICU. Nah, sebelum masuk ICU loh saudara, ngapain? Lebih baik nikmati hidup ini bersama Tuhan. Engkau akan melihat kemuliaannya. Katakan amin. Yang ketiga, siapa orang yang menang? Orang yang menang itu adalah orang yang menjadikan agama itu pusat hidupnya, bukan sambilan. Jadi ibadah sambil kerja yang benar, bukan kerja sambil ibadah. Pegang itu kalau saudara mau selamat. Sekolah juga gitu.
Ibadah sambil sekolah. Makanya kalau ibadah sambil sekolah, anakmu bisa ngikuti pelayanan. Jangan ditipu gitu loh saudara. Dosa keturunan kok terus-terusan. Anak kita dilesno lah, Agus ngomong. Anakmu itu pulang jam berapa? Jam 2 ya pulang, jam berapa? Jam 5. Kita ini punya homeschooling, anak kok sekolah kongkon sampai jam 5 loh, lah lopo. Besok minggu tak jelaskan nanti, sampean dosa sampean. Cari homeschooling. Yang anak muda, besok enggak usah sekolah, ikut Pak Febi. Ngapain sekolah sampai jam 5, terus kemudian masih les? Ya toh? Sampai jam piro les? Tuhan Yesus datang terus ngapain anakmu? Gitu loh. Tapi kita ini bodoh terus gitu loh. Kok nggak ngerti-ngerti? Ada homeschooling, coba toh. Apalagi yang punya duit-duit gitu loh. Ingatkan anak-anakmu juga. Kok ya mentolo sampean niku loh. Bacot. Kebacot sampean. Bertobat. Yofet yo, anakmu sampai, David ini kan pinter ini. Pinter itu David itu sekolahnya. Kalau sampai anakmu kamu bikin kayak kamu dosa keturunan masuk. Lihat. Kita ini kayak sok pinter rohani, tapi prakteknya nol potol. Kita kalau ngomong di atas mimbar kan pinter. Prakteknya. Anakmu mbok sorono. Kasih tahu anakmu, berhenti sekolah lah seneng dia, gembira. Gembira ria. Wong sekolah ngenteni libur kok. Kapan ya libur? Dihitung kok. Oh hari raya libur. Puji Tuhan. Ya toh? Apa kalau sekolah dipakai semua sekolahnya itu? Kartu kerja itu loh, dipakai enggak? Enggak. Ini loh saudara kita ini dibodohi setan gitu lah. Saya mau saudara di tempat ini berubah. Jangan anakmu kamu cekoi dengan hal duniawi, sedangkan rohani kamu biarin. Kalau ndak les matematika kamu ambil sabuk, pecuti, ndak pengajaran ibadah, kamu kasih Pizza Hut malahan. Apa enggak menjerumuskan ke neraka kamu itu? Ada amin ndak? Itu dosa kita loh itu. Terus mati kayak yang di Korea gimana? Belum melakukan apa-apa. Makanya saya itu tetap berdiri buat anak cucu keturunan saya. Ada hal-hal yang kurang pun saya berdiri, jerit terus. Tapi saya ya enggak mau kehilangan mereka. Wong yang buat sorok ya kita sendiri. Siapa kata Tuhan Yesus? Siapa yang nyuruh les itu? Hah? Siapa yang nyuruh kamu sekolah sampai jam 5? Saudara tanya, siapa yang nyuruh ya? Tanya bapak, Pak, nyuruh kamu ya? Enggak. Lah kamu enggak ya? Lah siapa yang nyuruh? Tolah-toleh. Ya kayak di Taman Eden itu kan begitu. Ditanyai sama Tuhan, Adam, kamu makan buah itu? Iya, ini loh dikasih istri. Ayo istrinya mau ngomong siapa? Iya, dikasih ular. Ular bingung, tolah-toleh, sudah ada orang. Nah sekarang ularnya di mana? Ularnya di mana? Ya sampean itu ularnya. Bisa ngerti saudara? Sebab ini taruhannya gede, tapi kita buta, picek. Tahu, picek itu tahu. Kan kita ini melek tuh saudara. Makanya anak-anak kita mana? Jadikan gereja nomor 1 apa nomor 2? Jadi sambilan. Tetapi saudara kita, orang seberang, lihat anak-anaknya di sekolah kan di mana?
Sekolah apa itu? Agama, Bu. Tidak peduli. Mereka penting agama. Kita enggak. Seleskon bahasa Inggris lah, bahasa Mandarin lah, sampai bahasa Rusia, bahasa Ukraina ta. Ngombok kirim sana ta. Ayo terus no. Waktunya ibadah. Mana anakmu ibadah? Capek, Pak. Terus bagus. Doa malam, capek, Pak. Ya, bagus. Kemurahan Tuhan masih diberi. Jadi saudara, itu orang yang menang. Ya. Sekali lagi, saudara jangan tertipu dunia. Tanya orang-orang kerja. Orang kerja itu semua sekolahnya nggak dipakai. Kecuali ada sekolah pilot, ya di pilot itu. Kejuruan, sekolah potong saya, ya potong itu. Tapi sekolah potong saya nggak ganggu ibadah. Pagi sampai siang aja, nggak ada ditambah les tambahan, nggak ada sekolah potong les tambahan, ngapain? Hanya banyak latihan saja. Katakan amin. Wah, anak saya nanti tidak sekolah Pak, tidak ada gelar. Bohong semua, anakmu tidak ada gelar tidak apa-apa. Dulu saya sama istri cari gelar. Tanya ono ekonomi blas orang ngerti. Yang penting orek gelar ijazah. Kan gitu, ijazah yang penting. Padahal sekolahmu bolosan, dosen ngajar ya kamu makan, turu. Tapi lulus kemelelet sampean. Gua yang lulus wisuda, ngambil S2 apa? S1 aja bolosan, sekolah ngerpek sampean itu. Skripsi ya nyontek, plagiat lagi bahayanya. Wis lah itu bohong semua, yang dikejar orang tua bangga. Anakku punya ijazah. Bangga anakku bisa sekolah lulus. Kalau ditanya, anaknya sekolah ya? Kalau jawab, enggak itu kerja, kok malu gitu ya rasanya ya. Itu zaman kuno saudara, hari ini enggak usah sekolah enggak apa-apa. Karena YouTube itu semua ngajarin, yang penting anakmu belajar. Ya toh? Tapi kalau saudara mau sekolah pinter, ya betul pinterlah, tapi utamakan ibadah. Minta maaf sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah Katolik, kalau sampai mereka terus membawa anak kehilangan pelayanan dan ibadah, dia harus bertobat sekolah itu. Karena mereka salah satu yang menghalangi ibadah, tulah akan turun. Lihat saudara, yang dikejar apa? Gelar. Mau cari sekolah pinter, sekolah bagus, kirim sekolah bagus. Sekolah yang biasa-biasa itu malah jam 12 pulang lah ya. Guru ini luwe, bayarannya cuma 100.000. Enak sekolah itu. Yang penting anakmu takut Tuhan. Sebab Tuhan akan bela anak yang takut Tuhan. Dia akan promosikan anak saudara. Sebab anakmu jujur, anakmu bisa dipercaya, punya tanggung jawab, melayani Tuhan, takut Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan. Tidak punya ijazah, tidak apa-apa. Kembali saudara. Yang keempat, siapa orang yang menang? Orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Nah ini, coba toh, siapa yang mau menantikan, tolong itunya dihilangin aja. Kalau saya sudah tidak pakai, jangan dikasih, kotor nanti TV-nya. Kecuali saya suruh terus ya. Orang yang hidupnya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kita tidak pernah diajar hidup menantikan Tuhan Yesus. Tapi saya menemukan rahasia ini. Semua Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bahkan surat Wahyu, itu temanya satu, menantikan Mesias. Loh, bukankah Mesias sudah datang? Bagi orang Israel belum datang. Bagi orang percaya sudah datang, karena Tuhan Yesus sudah datang era perjanjian baru. Nah sekarang ini dia akan datang lagi. Nah itulah Mesias. Berarti setiap orang harus menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kapan Tuhan Yesus datang? Bisa nanti malam, bisa saat ini. Tandanya apa Tuhan Yesus datang? Pengangkatan, hilang. Saya ngajar tiba-tiba dan sebelah saudara hilang, tapi ada yang tertinggal. Tapi saya berdoa di tempat ini semua terangkat. Kalau terangkat saudara, pamit suamimu enggak, pamit istrimu, pamit anakmu enggak, pamit bosmu sing mbok gandoli loh. Pamit enggak? Saudara
bosmu itu kehilangan kamu, dia masih punya banyak stok. Ingat lo ya. Ingat, kamu mati, dia cari orang lain. Boleh setia, boleh taat, boleh sungguh-sungguh. Tapi saudara harus tahu batasan. Karena satu kali ketika kamu ada apa-apa, kamu bagian keuangan, kamu mati, ada orang daftar keuangan, ada. Itu yang Tuhan tunjukkan ke saya. Kamu buka salon, kamu nunggu bukan jemaat, kamu nunggu langganan terus toh. Kalau kamu sakit, langgananmu kemana? Ke salon lain. Buka mata saya, kurang ajar. Saya ngomong ke diri saya, kurang ajar ya, setan, saya bodoh. Sampai minggu saya buka, hanya nunggu klien. Saya kasihan sama mereka dari luar kota. Tapi kalau saya sakit, apakah mereka tunggu saya? Tidak. Mereka cari tukang potong lain. Hari itu saya bilang, tutup minggu. Langsung tutup saya. Sama kerjaan apapun. Tutup, gak usah eman. Kalau Anda tidak takut kehilangan, kamu akan memperoleh. Datang ke bosmu. Bos, saya minta. Kalau Anda orang dipercaya, saya minta ibadah. Tanggung jawab saya lakukan. Pasti diberi. Yusuf itu budak. Yusuf itu budak. Tapi Yusuf orangnya berdedikasi. Kerjanya tidak ada yang cacat. Bosnya bilang apa? Siapa namanya? Potifar, Tuan Potifar. Semua yang ada di tempat ini atas kuasamu. Cuma satu, istriku jangan. Dan kedudukanku semua tak kasih. Lihat saudara, Yusuf bisa beribadah bebas. Kalau saudara memang dibutuhkan perusahaan, ngomong sama perusahaan. Hari Selasa, Kamis, Minggu, jangan ganggu saya. Tugas saya selesaikan. Lihat saudara. Gitu. Tapi kita kan enggak. Itu yang ikut orang loh. Lah yang kerja sendiri. Tambah diperbudak dengan pekerjaan. Udah kerja sendiri, enggak berani tutup. Aneh enggak? Ini apa? Tahu spirit apa? Kalau doa, berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu. Loh, berkat-Mu kok takut? Kok eman? Angel ya masuk surga ya. Angel loh. Kalau saya kerja saudara, ikut orang karena saya tahu kebenaran. Saya milih kerja profesional. Saya tidak mau yang kerja yang tidak punya udel itu. Sampai lembur, sampai enggak. Perusahaan asing lihat, tidak ada. Sistemnya jelas SOP-nya. Kalau saya kerja sendiri, saya tidak mau kerja malam. Pagi sampai jam 4 selesai. Cukup jatahku segitu. Karena saya tahu hidup saya ada di sini. Di gerejanya. Amin. Bodoh kamu Pak. Kalau kamu gitu kapan kayanya? Tidak peduli karena aku sudah kaya di surga. Aku sudah punya warisan. Gitu mestinya. Oh, kalau semua kayak Pak Webi ekonomi toto Pak. Loh kalau saya semua kayak saya sudah Tuhan Yesus datang. Amin. Kalau semua loh penduduk Kota Malang kayak saya, Tuhan Yesus sudah datang. Ada amin. Gitu loh saudara. Itu baru tingkatnya duduk sama Tuhan Yesus. Orang yang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, berdiri sebagai imam untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah pertanyaan saya, apakah saudara nyambut kedatangan? Kedatangan Tuhan disambut di mana? Di pinggir kali? Kali berantas, duduk, mancing. Menyambut kedatangan Tuhan, pelajari dong di Alkitab. Tuhan Yesus berkata, kalau Tuhan tiba-tiba datang dan dia melihat hambanya tidak mengerjakan pekerjaannya, marah Tuhan itu. Coba saudara punya pembantu, saudara pergi ke luar kota, ya, enggak kasih tahu pembantu, pokoknya saya akan datang. Ya, pembantu seneng enggak ditinggal? Seneng. Ya, beres, siap Tuan, siap nyonya, pergi senang-senang, ya, pergi. Kemudian waktunya dia pagi bangun jam 5 biasanya kan ngepel, dia tidak. Ya, karena Tuhan pergi. Dia enggak ngerjakan tugas. Loh katanya nunggu Tuhan. Apa nunggu Tuhan itu nunggu di gemboknya saja? Nunggu belnya?
untuk bukain pintu. Enggak. Dia harus siap-siap mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang dilakukan tuannya, dia kasih dia jadi pembantu, dia harus rajin toh. Kalau dia ngajak teman-temannya mabuk-mabuk, duduk foya-foya, tiba-tiba tuannya datang. Waktu itu dia sedang goyang duma, joget, terus tuannya ketok. Dor. Dibuka. Tuhan. Loh, mukanya kenapa kok? Oh, Tuhan. Takut toh? Kenapa? Takutnya, loh, kan dia jaga Tuhan datang toh. Kenapa dia takut? Karena dia tidak lakukan tugasnya. Makanya setiap saudara kan punya tanggung jawab. Ukur sendirilah tanggung jawabmu. Tidak usah tanya. Kamu tahu tanggung jawabmu apa? Tuhan Yesus tidak akan senang melihat orang yang nganggur. Tahu toh saudara, kalau Tuhan Yesus datang, yang dilakukan gereja apa? Berdoa untuk keselamatan, melayani. Bahkan Rasul Paulus berkata, surat Petrus juga, jika kita tahu bahwa semuanya ini akan binasa, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Loh, lihat saudara, berarti orang Kristen harus tambah suci enggak? Harus tambah saleh enggak? Tahu nggak orang saleh? Karena ini salah satu syarat untuk membuat saudara masuk tingkat tinggi itu menjadi orang saleh. Orang saleh itu saya tunjukkan, tolong saya tutup ya. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Itu orang saleh. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius. Ayo. 10 ayat 1 sampai 4. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dia bukan orang Kristen, dia bukan orang Yahudi. Ia apa? Saleh. Lihat ya. Terus ia serta apa? Seisi rumahnya apa? Takut akan. Lihat ini loh. Orang yang masuk surga tingkat tinggi ini loh. Seisi rumah. Bukan cuma orang tuanya. Seisi rumah takut akan Allah. Peran siapa ini? Bapak peran. Tidak ada bapak, ibu. Tidak ada ibu, kakak. Siapa yang berdiri nunjukkan takut Tuhan itu loh. Dan ia memberi banyak sedekah loh. Ini loh orang saleh. Takut Tuhan, suka memberi sedekah. Amal-amal. Kepada siapa? Umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah, suka sembahyang. Jadi keluarga ini saleh. Saya memacu hidup saya dan keluarga saya hidup saleh. Makanya saya bersyukur saya jadi gembala. Saya sungguh bersyukur karena menjadi gembala itu saya sepertinya dipatok oleh Tuhan. Saya bersyukur. Makanya saudara, kalau saudara dipatok jadi domba, bersyukur. Apalagi yang bukan domba tidak saya kubur. Kenapa saya patok begitu? Supaya saudara sadar gitu loh. Kalau saudara contoh gini, pakai seragam, karena saudara seorang polisi. Pakai seragam polisi itu kan mau ndak mau harus bela hukum dong. Menolong nggak seragam itu? Menolong. Pelayan itu nolong saudara. Statusmu dalam Tuhan itu nolong kamu. Makanya saya akan keras. Siapa domba? Angkat tangan. Saya kubur kalau mati, saya nikahkan, saya baptis, saya layani. Yang bukan domba tidak akan saya layani. Saya sudah kapok, udah tidak mau saya sudah. Tidak mau kok. Saya ajari mereka. Punya gereja enggak? Kalau enggak punya gereja saya gembalakan. Kalau punya gereja datang ke gembalamu. Mau dari denominasi apapun saya enggak mau. Saya terlalu banyak nolong orang saudara. Tapi hasilnya mereka bukan semakin baik. Ya toh, bersyukur enggak tak patok jadi domba? Bersyukur, aku domba loh, pengajaran loh, iya. Itu melindungi saudara. Saya pun gitu, saya bersyukur saya dan keluarga saya sebagai keluarga gembala. Mungkin bagi orang luar kasihan, ya Pak WB itu kasihan, enggak apa-apa, ya. Tapi kami bangga karena inilah ketetapan Tuhan. Ayat 3.
Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Lihat saudara, makanya kalau jadi domba pasti diingat Tuhan. Ngerti sekarang? Dibela sungguh saudara. Karena itulah ketetapan Tuhan. Semua doamu dan sedekahmu naik hadirat. Karena hidupnya saleh. Gitu loh. Orang saleh itu pasti masuk surga. Siapapun agama apapun saya katakan. Karena dia nanti ketemu Tuhan Yesus. Doanya naik. Dan dia akan percaya Tuhan Yesus ketika melihat Tuhan Yesus di awan-awan. Mesias. Dia nunggu. Makanya hidup saudara itu tolong toh sambil kerja itu lihat toh jam. Kapan ya Tuhan Yesus datang? Gitu loh. Lihat toh jam. Terus sudah mau lakukan apa? Kalau kamu mati, kamu sudah lakukan apa? Hari itu aja. Wih, belum doa, belum ibadah, belum ini. Lihat saudara. Makanya orang yang mau duduk bersama Tuhan Yesus, dia harus menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tanamkan dalam hatimu terus keluargamu. Ilingkan, itu yang sekolah-sekolah itu ingatkan. Wis talah, ndak kira dipecat lah teko sekolahmu. Bilang, Pak minta maaf saya pulang dulu karena Pak saya mau melakukan ini. Minta maaf, saya ndak bisa Pak. Kalau mau dikeluarkan ya keluarin. Paling-paling nilaimu C, ngono ae lho. Ndak kira ditokno sekolah cari murid kok sekarang. Betul ya Nia ya. Ora apa-apa. Mau ospek lah apa, jangan takut, saya kasih surat nanti. Minta maaf anak ini kademen le ospek. Kasih tahu, ya sudah Pak Pendeta. Amin. Kemurahan itu diberikan. Asal kamu sungguh-sungguh. Dua Timotius 4 ayat 7. Saya selesaikan ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai apa? Garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Terus? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Lihat saudara. Orang-orang yang digembalakan sebagai domba. Anda pasti berani berkata sekarang telah tersedia bagiku mahkota. Karena apa? Kerajinan saudara diperhitungkan. Melainkan juga kepada semua yang merindukan kedatangannya. Saya mau tanya jujur lo ya. Jujur. Jangan latah lo ya. Jangan latah. Ya, nggak usah angkat tangan tapi dalam hatimu saja. Jujur loh tapi, kalau ndak ngomong ndak. Siapa di sini yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus dalam hatimu aja? Kalau saudara bilang, gak terpikir Pak, ya wis jujur loh minta ampun. Karena kamu sedang kehilangan mahkota. Jujur loh, belas gak mikir no Pak, tak mikir no kawin nih Pak. Kapan kawin nih aku? Yang tak pikir nomek duit ya Pak, kapan punya rumah, kapan? Coba mikir enggak? Hari ini siapa yang merasa, kapan ya Tuhan datang? Coba, saya mau pikir apa? Targetmu, perusahaan, mikir enggak? Itu imam-imam sambil tugas mikir enggak? Jangan-jangan sampean mikir beda. Sambil doa tapi kamu enggak mikir Tuhan Yesus datang. Itu loh, mari dibangun tiap hari. Makanya kalau bangun pagi doa, Bapakku bersyukur. Pagi hari kau berikan aku kesehatan, kekuatan. Kuasa kebangkitan putramu hadir. Kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Bapak cepat datang Tuhan, cepat datang. Saya pesan minta doanya cepat datang. Semua kompak sama saya. Minta cepat datang karena enggak murtad tambah banyak. Ya. Supaya ke saudara kita, keluarga kita, penting anakmu takut Tuhan. Cepat datang Tuhan, cepat datang. Saya berharap di masa hidup saya,
Masa saya Tuhan Yesus datang. Masa mau nunggu 50 tahun lagi toh saudara? Hari ini udah nuklir tinggal pencet tung 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 nuklir. Makanya jerit sama-sama. Tuhan Yesus cepat datang. Amin. Bapak Ibu Saudara, mengertikah saudara bahwa Allah Bapa itu sampai hari ini mencari sosok yang mau hidup sebagai manusia baru. Saya tunjukkan ya, sebelum saya tutup. Waktu Allah menciptakan dunia, kemudian menciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu adalah manusia Allah. Harapannya Tuhan, dia menguasai semuanya. Dia hidup dekat Tuhan. Tetapi jatuh dosa. Sejak itu Allah mulai mencari siapa orang yang bisa tak percaya. Adam gagal. Adam itu dikasih kepercayaan. Jangan mbok sentuh ini. Ini hikmat pengetahuan baik dan jahat dari dunia. Jangan kamu sentuh. Tapi gagal loh. Allah tidak berhenti saudara. Terus Allah mencari Abraham. Dia bilang, Abraham, kamu akan punya keturunan. Dan keturunanmu itu akan jadi berkat buat banyak orang. Abraham jatuh. Dia bersetubuh dengan Hagar. Lihat sudah, gagal lagi. Allah berhenti? Tidak. Dia terus, dia bikin perjanjian. Tetap Allah mengampuni. Allah cari Musa. Musa, dia sampaikan pesannya. Bapa, dua loh batu. Tapi Musa gagal juga. Dia sempat jatuh dosa dan Musa tidak bisa melihat tanah Kanaan. Kemudian muncullah 12 keturunan Yakub. Dia berharap 12 keturunan ini bisa. Tapi gagal lagi. Daud gagal. Salomo gagal. Satu pribadi muncul, Tuhan Yesus. Tidak gagal. Ini loh saudara. Tuhan Yesus bangun gerejanya. Harapan Tuhan Yesus apa? Tidak gagal gerejanya. Tapi yang terjadi apa? Gagal. Tuhan Yesus ada di surga. Waktu saya mengerti ini, saya bilang, Tuhan, aku mau jadi manusia baru yang tidak gagal. Aku jaga Tuhan. Tuhan Yesus sudah di surga. Jangan main-main. Bapa mencari hari ini siapa yang mau hidup sebagai manusia baru yang gak gagal. Orang bilang, bukankah manusia tidak sempurna? Betul, tapi Tuhan Yesus bisa. Karena Tuhan Yesus taat kepada Bapa. Saudara perhatikan, siapa manusia baru sekarang? Kita percaya Tuhan Yesus, betul? Sejak tahun 98 loh saya. Apa ada pohon pengetahuan baik dan jahat sekitar kita? Banyak. Jangan kepelacuran, jangan pornografi, jangan merokok, jangan ini, jangan dugem, jangan itu saudara semua. Jangan. Tapi gimana? Siapa yang mau berdiri jadi manusia baru? Saudara enggak tahu hati Bapa. Dia cari siapa yang mau berdiri bagi keselamatan keluarganya. Siapa yang mau nyelamatin keluarganya? Manusia baru. Siapa yang mau berdiri kokoh, taat, setia sampai mati. Kalau saudara terima manusia baru, Anda merokok. Saya sudah pesan ke orang saudara-saudara. Minum, jatuh dosa, bertobat. Oke lah, Bapak ngampuni. Tapi gagal lagi. Siapa yang bisa berdiri terus sampai akhir? Tuhan berkati saudara. Bapak, biar pengajaranmu ini membuka mata kami. Supaya kami menangkap hati Bapa. Kekristenan kami bukanlah kekristenan murahan. Tapi ini ada harga yang dibayar. Kami janji Tuhan, kami tidak mau gagal Tuhan.
Kalau kami pernah gagal, ampuni kami Tuhan. Tapi sejak lahir baru kami mau berdiri terus sampai akhir hidup kami. Sampai Tuhan Yesus datang kami mau setia. Walaupun kami kehilangan semuanya di dunia ini, tapi kami memperoleh semuanya di kerajaan surga. Teguhkan kami Bapa, juga umat-Mu yang mengikuti melalui live streaming. Memberkati. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan hikmat Allah. Pengertian, pengenalan akan Allah dan Kristus semakin hari semakin nyata dalam hidup-Mu. Terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama saya katakan amin. God bless you all. Sampai ketemu besok pagi dengan saya.